Iya. Nggak kaget ya? Iya, nggak kaget. Oke. Ya, ini tadi kita yang baru masuk, kita tadi udah nyampe di poin ke berapa nih, Coach? Keempat, Dok. 4 ya. Jadi yang pertama adalah C3, yang kedua optimization business process, yang ketiga reduce cost, yang keempat ini outsourcing. Nah, ini bisa lanjut lagi nih, Coach. Tadi sebelum lanjut, tadi ada pertanyaan gini nih. Dengan kita melaksanakan outsourcing, itu apakah tidak semakin meningkatkan biaya? Gitu? Nggak malah, gimana, Coach? Oke, good, menarik ya. Jadi ingat ya, bahwa bisnis proses itu selalu melibatkan 3 hal. Yang pertama adalah time, ya. Yang pertama adalah time. Yang kedua adalah people. Yang ketiga adalah money, ya. Nah, yang menarik adalah kalau kita outsourcing, maka kita akan mengurangi time dan people, ya. Bisa jadi money itu bisa jadi naik, bisa jadi turun. Kenapa bisa jadi naik, bisa jadi turun? Karena begini, Dok. Kalau kita melakukan outsourcing, mereka itu jauh bisa lebih hemat dibandingkan kita, Dok. Karena mereka lebih expert. Oh, ya. I see. Ya. Yang kedua adalah pada waktu kita outsourcing, biaya itu menjadi terukur. Karena biaya itu bisa terukur, maka kita bisa masukkan di dalam komponen COGS kita. Bisa kita masukkan dalam komponen HPP-nya kita gitu. Oh iya, biasanya kalau sendiri itu malah ribet ya, Coach ya? Nah, kalau sendiri itu akan ribet ya. Gitu. Siap. Nah, itu ada pertanyaan bagus tuh, Dok. Apakah outsourcing bisa jadi resiko nggak gitu? Oh iya. Gimana, Coach? Nah, ya, yang menarik adalah risiko ya. Nah itu teman yang lain juga udah ada yang jawab tuh, ya. Outsourcing itu biaya terukur dan resikonya juga terukur. Nah, yang kita outsourcingkan adalah yang bukan merupakan core business kita. Tadi kita udah bahas ya, Dok ya. Siap. Yang bukan merupakan core business kita. Yang kita memang ahli di situ jangan di outsource, tuh pegang sendiri. Betul sekali. Hanya separuh ya udah kasih yang lain gitu ya. Yes. Kita bisa ngasih rezeki, kita juga bisa menaikkan diri kita juga. Gitu. Yes, bagus banget tuh. Dan kolaborasinya TDA, programnya TDA itu menjadi jalan. Benar. Gitu. Ya, Coach. Ya. Siap. Oke. Nah, kita masuk ke yang kelima, ya, yang N yang kelima, ya. N yang kelima, oke. N-nya adalah negotiation, ya. Negotiation ini kita lakukan kepada siapa, ya? Negotiation kita lakukan kepada yang pertama adalah ke internal kita itu loh. Internal kita itu adalah stakeholder kita. Ya, nah stakeholder kita itu siapa, teman-teman? Stakeholder kita itu ada 3, ya. Yang pertama adalah business owner, yang kedua itu adalah tim, yang ketiga itu adalah customer. Jadi kita melakukan negosiasi kepada 3 komponen ini secara internal kita, ya. Negosiasi kepada stakeholder kita siapa, yaitu kepada business owner, yang kedua kepada tim, yang ketiga kepada customer kita, ya. Nah, setelah itu, baru kita negosiasi kepada pihak di luar kita. Siapa pihak di luar kita? Yaitu bisnis partner kita, ya, supplier kita, ya, orang-orang yang membantu kita, ya, pihak-pihak yang membantu kita, ya, itu adalah pihak di luar daripada stakeholder. Nah, bagaimana cara negosiasinya? Pastikan negosiasi itu menggunakan konsep win-win. Artinya apa, teman-teman? Jadi selama kita negosiasi dengan membawa konsep win-win, itu insya Allah orang yang kita ajak negosiasi itu akan senang, ya. Contohnya kayak begini. Ini situasinya COVID-19 lagi merajalela gitu. Banyak yang impact-nya, ya. Kemudian menurut Anda bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari situasi ini secara bersama-sama gitu. Artinya Anda win, saya juga win. Produk Anda laku, produk saya juga laku gitu. Masalah Anda bisa saya selesaikan, produk saya juga bisa
terjual. Jadi selama ada win-win, ya konsep win-win ini kita bawa, maka negosiasi itu menjadi mudah, teman-teman. Jadi ingat selalu bawa prinsip win-win, ya. Nah, kalau win-win nggak dapat, ya, kalau win-win nggak dapat, maka minimal kita pakai jurus yang terakhir, yaitu compromise. Compromise, ya, yaitu kompromistis, yaitu kompromi, ya. Nah, komprominya gimana? Nah, kompromi itu adalah win a bit, lose a bit, ya. Kalau bisa jangan lose-nya banyak, win-nya banyak itu juga enggak. Bagaimana caranya? Kita win a bit, lose a bit, ya. Jadi idealnya adalah win-win. Kalau nggak bisa win-win, kita win a bit, lose a bit, ya. Kita menang dikit, tapi kita juga kalah dikit. Itu minimal, gitu dong. Siap. Jadi kalau bisa win-win, kalau nggak bisa ya sedikit kompromi. Iya, kompromi. Menang. Siap. Oke. Ya. Oke. Dapat menangnya kalah dikit nggak apa-apa ya, Coach ya. Iya. Nah, yuk dok, kita selesaikan yang terakhir dok. Yang terakhir. Nih, asset utilization. Ya, nah asset utilization, ya. Bagaimana kita mengutilisasi aset? Kita menggunakan aset, ya. Ingat teman-teman bahwa aset ada dua, ya. Aset ada dua. Yang pertama adalah aset tangible. Yang kedua adalah aset intangible. Apa itu aset tangible? Aset tangible adalah aset yang berwujud, yang kelihatan. Contohnya apa? Contohnya adalah ruko, ya, properti, ya. Kita punya lahan parkir, ya, kita punya mesin, kita punya komputer, kita punya furniture, ya, kita punya alat-alat, punya laptop dan sebagainya, ya. Nah, maka kita utilisasi, ya, aset tangible kita, ya. Contoh yang paling sederhana adalah misalkan nih, di depan ruko kita itu ada lahan parkir. Mungkin dengan kondisi seperti ini, mungkin sebagian kita sewakan untuk hal yang lain. Atau misalkan lantai 2, sebagian space-nya kita gunakan untuk apa? Intinya adalah kita utilisasi. Atau misalkan tadinya kita itu punya 2 kantor, misalkan. 1 kantor pusat di luar ruko, yang operasional ada di ruko. Nah, kemudian karena situasi seperti ini, maka kantor itu kemudian kita pindahkan ke ruko kita, misalkan ke toko kita atau ke butik kita atau ke kantor kita. Prinsipnya adalah kita utilisasi aset-aset yang berwujud. Prinsipnya adalah itu. Nah, yang kedua adalah intangible asset. Apa itu intangible asset? Intangible asset adalah aset yang tidak berwujud. Apa itu aset yang tidak berwujud? Contohnya adalah merek, brand, ya. Selain itu legalitas. Ya, legalitas yang kita punyai itu adalah aset, ya. Kemudian teman-teman di TDA saya yakin sadar punya haki, misalkan. Itu adalah aset yang tidak berwujud. Aset yang tidak berwujud yang lain adalah networking. Anda punya network komunitas TDA, itu adalah network Anda, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka network apa lagi yang kita butuhkan, teman-teman? Sehingga apalagi intangible asset yang kita bisa utilisasi, gitu. Ya, kemudian kita punya budi baik, punya network yang baik, ya. Kita ikut komunitas, itu adalah salah satu intangible asset. Gitu ya. Tadi ada yang nanya, Coach, gimana itu ngitung aset intangible gitu? Hitungnya gimana? Bagaimana? Ya? Menghitung dari aset intangible. Nah, contohnya apa? Contoh aset intangible-nya ada apa? Misalkan brand. Maka teman-teman mesti melakukan valuasi brand. Ya, valuasi brand tuh teman-teman bisa googling lagi tuh. Coba teman-teman cari bagaimana cara menghitung valuasi brand. Ya, cara menghitung valuasi brand itu misalkan brand ini sudah dikenal seberapa besar. Kemudian brand ini seberapa kuat, ya. Kemudian kalau tahapannya itu di tahapan apa? Orang itu tahu brand kita itu tahapan kenal,
atau tahapannya ingat, atau tahapannya sampai dia itu mau jadi advocate kita. Nah, itu brand valuation itu banyak banget gitu. Iya. Dan intangible asset termasuk aset yang tidak mudah untuk valuasi ya. Gitu. Jadi ini kalau misalkan nih saya punya merek nih coach. Berarti ini bisa jadi waktunya saya jual gitu ya. Nah, justru di saat yang seperti ini, teman-teman itu waktunya untuk melakukan utilisasi brand Anda. Kenapa selama ini brandnya itu seolah-olah Anda hanya brand aja gitu. Contoh utilisasi brand adalah Anda melakukan aktivasi branding. Aktivasi branding itu apa sih? Teman-teman melakukan kegiatan below the line. Waduh, agak panjang nih, Dok, saya ngejelasinnya nanti, Dok. Dijelaskan secara simpel aja, Coach. Iya, tapi ini Mas Bimo ini senang banget ya, karena saya nyebut legalitas ya. Jadi ingat legal loh di Samcakra juga. Jadi endorse ya. Oke, Pak Presiden, Mas 5.1 ya. Mas Bimo berapa ya? 5.1 ya. Nanti tinggal ini aja, Coach. Tadi kan udah sempat ini nyebutin merek, nanti tinggal minta traktirannya aja. Nah, gitu ya. Oke, jadi prinsipnya gini teman-teman. Prinsipnya adalah contoh tadi Samcakra juga udah bilang bahwa intangible asset yang kita punyai hari ini salah satunya adalah komunitas TDA. Nah, saya sangat senang sekali ya lihat beberapa flyer yang beredar beberapa hari ini. Salah satunya adalah kemudian teman-teman beli TDA, ya. Nah, itu adalah salah satu utilisasi aset dari community yang dipunyai, ya. Tapi ingat teman-teman ya, ketika saya bicara tentang asset utilization dan salah satunya adalah community, tolong teman-teman ini dipersepsikan dalam persepsi yang positif. Gitu ya, Dok? Setuju ya, Dok? Setuju banget. Ya, betul. Oke. Ya. Nah, jadi prinsipnya adalah silakan di-list apa aset tangible Anda, apa aset intangible Anda. Kemudian berkaitan dengan situasi sekarang, apa yang bisa Anda utilisasi? Seperti itu. Siap. Ya. Oke. Dok. Ini udah terakhir ya, Coach ya? Nggak kerasa ini ya? Nggak kerasa, wow, Dok. Hampir 1,5 jam ya, Dok. Ya? Hampir 1,5 jam. Nah, ini ada apa nih, Coach? Plan-nya apa? Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir, Dok. Ini slide terakhir, yaitu saya membuat yang saya sebut dengan Corona Action Plan 3W. Ya. Jadi gini, Dok. Teman-teman TDA, itu teman-teman yang para pebisnis yang pintar-pintar banget. Di TDA itu yang namanya ilmu, yang namanya materi, itu berlimpah. Ya, ada seminar yang bagus, ya, training yang bagus, workshop yang bagus, itu adanya di TDA. Tapi pertanyaan saya buat teman-teman TDA, Anda sudah begitu banyak mendapatkan materi yang bagus tentang bisnis. Pertanyaan saya, berapa banyak dari materi training, materi workshop, materi seminar yang teman-teman sudah eksekusi, yang teman-teman sudah jalankan? Waduh, pertanyaan berat ini ya. Ya, betul, Dok. Karena, Dok, sepanjang pengalaman saya mendampingi para pebisnis, para business owner, para entrepreneur, ya, mereka ilmu itu berlimpah. Tetapi begitu sampai dieksekusi, di situ saya merasa sedih, Dok. Aduh, saya juga nangis nanti. Nah, maka teman-teman TDA itu, ya, kalau ditanya tentang digital, ya, bagaimana melakukan optimasi di web, SEO, ilmu di TDA itu berlimpah. Tapi ilmu eksekusi itu nggak banyak, ya. Dan makanya, Dok, di sini di slide saya yang terakhir, saya berikan action plan. Siap. Nah, action plan yang paling gampang ini dengan menggunakan 3W. 3W. Ya, yang paling mudah adalah 3W. Apa itu 3W? 3W itu adalah berkaitan dengan C3. Maka, Anda tentukan
who-nya dulu. Who itu artinya apa? Who, siapa yang akan incas untuk menghandle C3 Anda. Seringnya adalah ketika Anda membuat action plan, yang Anda buat itu adalah tentang what dulu. Bukan tentang who dulu. What itu gampang, apalagi how, itu paling gampang. Yang paling challenging, yang paling menantang, itu adalah who. Makanya who, itu selalu saya tepatkan di tempat yang pertama. Ya, gitu. Karena man behind the gun. Anda punya gun, Anda punya tools sehebat apapun, tapi kalau Anda tidak punya people, tidak punya who yang hebat, maka percuma bisnisnya, gitu. Maka who adalah bagian yang paling penting. Ya, oke. Taruh nama orangnya di situ, who-nya siapa. Yang kedua adalah baru bicara what. What-nya itu adalah apa yang mau dilakukan. Ya, di sini teman-teman pasti tahu apa yang mau dilakukan. Ya, buat 3 sampai 5. Jangan banyak-banyak. Bikin action plan jangan banyak-banyak. Fokus 3 sampai 5 aja, fokus. Tapi dieksekusi beneran. 5 aja. Tapi betul-betul dieksekusi. Ya, dan yang terakhir baru kita tulis when. When ini adalah berkaitan dengan waktu. Siap. Ya. Nah, waktunya itu kapan? Karena begini, kadang-kadang. Misalkan teman-teman udah tahu cara menaikkan omset. Oh, gue udah tahu itu. Ya, kapan Anda ingin menaikkan omset? Secepatnya. Nah, secepatnya itu nggak jelas dong. Jadi mesti dibuat menjadi lebih clear, lebih spesifik, timely. Jadi kapan? When-nya itu kapan? Jadi misalkan 1 bulan dari sekarang saya ingin menaikkan omset, maka ditaruh tanggal, bulan, dan tahun 1 bulan dari sekarang. Siap. Ya. Jangan hanya ditulis secepatnya. Okay. Ya. Betul, ya. Jadi ini 3W, teman-teman kalau bikin action plan bukan tentang what, tapi tentang who. Ya. Supaya plan Anda jalan, itu nggak penting what-nya, tapi yang penting adalah who-nya. Iya, betul. Who-nya itu bisa ke ini ya, Coach ya, ke people ya, lebih ke people ya. Apa ke marketnya nih? Who adalah tentang people, dok. Who adalah tentang people. Nah, sering saya katakan kepada teman-teman, kalau Anda ingin membesarkan bisnis, yang perlu dibesarkan bukan bisnisnya, tapi adalah people-nya. Nah, tahapannya adalah kalau mau membesarkan bisnis, siapa dulu yang perlu dibesarkan? Yang pertama adalah business owner-nya dulu. Oh, yang pertama adalah business owner-nya dulu, bukan bisnisnya yang digedein. Yang pertama adalah business owner-nya dulu. Ya. Yang kedua adalah timnya yang dibesarkan. Ya. Jadi setelah business owner, kemudian timnya yang dibesarkan. Yang ketiga, baru bisnisnya dengan sendirinya akan besar. Jadi teman-teman nggak usah ngotot ngegedein bisnis, teman-teman ngototlah membesarkan diri Anda sendiri. Yang kedua, Anda besarkan tim Anda, maka tim Anda akan bisa bergerak sehingga akan membesarkan bisnis Anda. Nah, kira-kira seperti itu, dok. Mantap. Jadi, business is about people ya pertamanya. Yes, betul banget, dok. Oke, ini untuk yang lainnya juga sama ya, Coach ya? 3W. Ya. Who, what, when. 3W. Ya, betul. Ya. Nih, ada yang nanya, gimana nih membesarkan business owner-nya, Coach? Ya, betul. Bagaimana cara membesarkan business owner-nya? Apa yang dimaksud dengan business owner-nya dulu yang digedein? Gini. Yang pertama adalah mindset-nya business owner. Jadi contohnya kayak gini, dok. Terutama juga atapnya, ceilingnya business owner. Jadi kadang-kadang gini, business owner itu mindset-nya itu hanya mindset 300 juta. Jadi mindset omset saya, kemampuan omset saya, mindset-nya dia itu hanya berpikir sampai 300 juta. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ya teman-teman juga mungkin udah pernah belajar tentang 10x ya, 10 kali lipat ya. Kalau Anda mau business owner-nya gede, maka bagaimana mindset business owner-nya dari 300 juta, kemudian di-challenge 10 kali lipat menjadi 3M misalkan. Ya. Nah,
Maka strategi-strategi yang dipunyai oleh business owner, cara berpikirnya business owner itu mesti dikembangkan. Ya, makanya TDA bikin IG Live seperti ini. Ini adalah cara membesarkan business owner. Cara membesarkan mindset, cara berpikirnya business owner. Nah, itu yang saya maksud dengan membesarkan business owner-nya dulu, Dok. Siap, gitu. Coach. Nggak kerasa udah jam 9 ini, Coach. Iya. Udah 1,5 jam ya. Mau kuat sampai kapan ini, Coach? Saya ya terserah dokter dan teman-teman aja nih. Oke. Dikasih waktu sedikit lagi ya, Coach ya. Kalau mau ada yang nanya, boleh nanya ini. Yang baru datang tadi kita bahas tentang vaksin corona ya. Dia bilang sampai Ramadan. Waduh, sampai subuh. Oke. Mungkin kalau terus berarti harus ada yang nanya. Kalau nggak nanya nanti ini ditutup berarti. Sampai sahur. Sampai corona lewat. Aduh, sampai corona lewat. Ini pada mau lanjut nih, Dok. Mungkin dokter mau summary sedikit, kemudian teman-teman kalau mau ada nanya, kemudian boleh gitu, Dok. Boleh, saya summary sedikit ya. Jadi teman-teman di sini tadi Coach Eri ngobrol tentang vaksin bisnis corona. Vaksin bisnis corona itu sebenarnya kependekan dari yang pertama ini C3. C3 itu apa? C3 adalah cash conversion cycle. Jadi kita harus meminimalis dari C3 itu. Kalau bisa minus. Semakin minus, semakin bagus. Nah, tadi disampaikan bahwasanya C3 itu rumusnya adalah AR plus IP plus AP minus AP. AR dan IP itu harus kecil. AP itu harus maksimal. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah optimization business process. Di dalam optimization business process ini ada 3 ya, Coach ya. Yang pertama adalah time, yang kedua people, yang ketiga adalah money. Kemudian yang ketiga itu ada reduce cost. Nah, kalau dalam pandemi sekarang ini, kita memakai sistem kiri ya, Coach ya? Ya, cara Jadi kiri. ada 2 cara sebenarnya untuk reduce cost. Yang pertama adalah cara kiri, yang kedua adalah cara kanan. Kalau kata Coach Eri tadi, gimana itu cara kanan adalah cara membahagiakan, menaikkan sales. Tapi kalau di cara kiri, kita harus mendepres. Cost-nya harus dikurangin. Jadi apa yang bisa dikurangin. Nggak usah mikir gimana menaikkan omset, pokoknya pengeluaran dikurangin. Nah, tadi disampaikan bahwa untuk mereduce cost itu ada 2, yang pertama adalah fixed cost, yang kedua adalah variable cost. Nah, yang fixed cost itu usahakan diminimalis. Kalau bisa, fixed cost itu dijadikan sebagai variable cost. Yang keempat adalah outsourcing. Jadi sekarang sudah waktunya untuk kolaborasi, jangan pengen menang sendiri seperti itu. Kita harus menang di core bisnisnya sendiri. Yang lain kita bisa outsourcing. Jadi kita kasih rezeki ke yang lain dan juga kita nggak pusing seperti itu. Yang keempat adalah negosiasi. Nah, negosiasi tadi Coach Eri sampaikan bahwasannya ada 3 ya, Coach ya. Yang pertama adalah business owner. Yang kedua adalah tim. Yang ketiga adalah customer. Jadi negosiasi itu bisa dari investor, kemudian ada dari supplier, tim, dan juga business partners, di mana kita bisa menegosiasi sehingga bisnis proses kita itu berjalan lebih bagus. Dan yang terakhir adalah asset utilization, di mana kita bisa memaksimalkan aset yang kita punya selama ini, gitu ya. Jangan sampai ada aset yang nganggur. Kalau dulu katakanlah kita parkir banyak yang datang, kita nggak sewakan, nah sekarang yang datang kan sedikit, sudah sewakan aja. Gitu. Seperti itu ya, Coach ya.
Itu yang bisa saya rangkum. Sudah jam 9, Coach. Rasanya ya, sudah haus ya. Iya. Iya, betul, Dok. Iya. Enggak ya, kerasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Dok ya. Iya, insya Allah ini sangat bermanfaat sekali. Ya. Kalau ingat corona, jangan melihatnya minusnya aja, dia pandemi, tapi di balik corona itu kita punya corona juga. C-nya apa, Coach? Yes. C3. Yeah. O-nya optimization business process, R-nya reduce cost, O-nya outsourcing, N-nya negotiation, dan yang terakhir asset utilization. Okay. Oh, keren Bu Dokter. Ya, oke. Terima kasih banyak Coach atas waktunya dan sharingnya gitu. Ya. Untuk teman-teman, terima kasih juga sudah bersama kita di sini. Kalau misalnya ada kurangnya, kami dan juga Coach Eri mohon maaf karena ini adalah pertama kali bagi kita berdua. Jadi yang gaptek harus ini kan supaya bisa gitu ya. Karena ini tadi termasuk yang mana ini, Dok? Optimization business process juga nih ya. Iya. Terus kemudian nantikan live IG di official TDA. Kita ada 1 minggu 3 kali. Hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dengan moderatornya nggak saya terus. Dan juga pematerinya juga nggak Coach Eri terus. Nanti ada macam-macam. Jadi jangan sampai terlewat. Dan nanti materi ini akan naik di dalam TDA TV. Jadi nanti bisa belajar lagi di TDA TV. Oke, sudah selesai. Saya mohon pamit dan juga Coach Eri. Teman-teman semangat terus. Kita harus berpikir positif. Kita akan melewati corona ini dengan vaksin corona. Oke. Yeay, keren. Terima kasih, Dok. Salam kolaborasi ya. Salam TDA, salam kolaborasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.